Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat traders, jumpa lagi kita di channel Master Cuan. Kali ini kita akan mereview saham-saham buat besok Jumat 15 Oktober 2021. Oke sobat traders, kita langsung saja ya. Yang pertama kita mereview indeks harga saham gabungan hari ini. IHSG hari ini ditutup menguat di harga 6.626,1140 atau menguat sebesar 1,36%. Artinya level break di 6.500 sudah lewat ya. Ini potensi ke 7.000 bisa ya kalau kita lihat, tapi pelan-pelan dulu, step by step. Karena kalau dari stokastiknya kita lihat ini trennya masih bagus ya. Walaupun sudah di area jenuh ya. Kalau MACD juga kita lihat masih tetap menanjak. Dan ini kalau kita lihat indeks harga saham gabungan hari ini nih 6626,1140 ya. Ini 3 hari menguat tanpa jeda. Mungkinkah besok akan jeda atau koreksi sehat? Nah, kalau koreksi sehat, kita coba alihkan fokus ke saham-saham totliner ya. Tapi kalau masih tetap lanjut ya LQ45, Blue Chip, Kompas 100 dan lain-lain itu masih oke. DX30 dan lain-lain ya. Seperti itu masih oke. Oke, kita analisa saham yang pertama adalah BSD. BSD kalau kita lihat secara trendline masih fase sideways. Walaupun tadi ditutup dengan candle inverted hammer, ditutup pada harga 1120 atau mengalami penguatan 0,45%. Artinya cukup banyak juga yang melakukan tracking profit ya. Kalau kita lihat dari harga high-nya itu 1140. Jadi ada penurunan sekitar berapa tik ya? 4 tik lah ya. Kalau kita lihat, 5 tik. Nah ini kalau kita lihat ini potensi lanjut besok juga sebenarnya cukup besar ya. Kalau kita lihat, enggak. Artinya kalau indeks harga saham gabungan besok koreksi, kemungkinan ini juga bisa terkoreksi turun ya, karena gagal break di sini di harga 1145. Kita lihat secara teknikal, ini masih pemulihan ya. Dalam sepekan ini kenaikannya 3,23%. Kalau kita perhatikan BSD, kalau kita perhatikan tadi YU jualan ditampung sama YP. Tapi ini kalau kita lihat banyak juga ya jualan YU, 16,3 miliar. Kita lihat yang ininya dulu, kita siapa yang punya barangnya kita lihat. Ini yang kita lihat yang punya barang, yang beli tadi ya. YU lagi jualan, YP juga jualan, CC jualan. Apakah dia masih punya barang atau enggak? Karena ini biasanya sudah ini ya. Nah, ternyata YP masih ada barang. Tapi yang lebih banyak barangnya di ZP asing ya. 5,3 miliar. Ini sebenarnya tadi pas distribusi ya kalau kita lihat nih. Nah ini distribusi bisa kita lihat dari sini ya. Ini YU yang jual itu 15,8 miliar ya. Jadi YU tadi ngejual pas distribusi. Kalau secara ini untuk BSD sendiri kalau kita lihat teknikalnya cukup oke ya. Kalau kita lihat dari MA5 sampai MA50 untuk SMA-nya masih baik.
EMA-nya sendiri juga masih baik ya, dari EMA 5 sampai EMA 200. Kalau dari technical indicator dari RSI sampai U0 itu semua baik ya, kecuali ini ATR yang lainnya baik, dan U0 itu yang yang sel ini masih strong buy ya kalau kita lihat. Coba kalau kita lihat bandarmologi ternyata kalau kita lihat dalam sehari ini distribusi ya. Enggak juga. Ada yang distribusi, ada yang akumulasi ya kalau kita lihat. Coba kita lihat 5 menit terakhir tadi. 5 menit terakhir tadi banyak ada akumulasi nih. Akumulasi ya. Asing malah banyak yang masuk ya, netral. 15 menit terakhir kalau kita lihat distribusi ya. Jadi ini kemungkinan turun naik dulu, artinya turun. Bisa jadi ini artinya kan pergerakan, kita tinggal melihat pergerakan indeks harga pasar aja. Biasa apa? Pergerakan indeks harga saham gabungan aja besok. Artinya akan ada psikologi market juga yang mesti kita ikuti ya. Karena banyak pelaku di pasar modal ini, ada banyak kepentingan, ada yang main scalping, ada yang buat swing, ada yang trading on day trade dan lain-lain. Jadi secara keseluruhan BSD ini sebenarnya potensi buat lanjut ada. Potensi turun ada ya. Kalau kita lihat lebih besar potensi turunnya ya, karena kalau kita lihat taking profit tadi sudah lumayan banyak juga. Kemungkinan ya dibawa ke sini dulu, ada 1000 ke 1070. Next, SQMI. Nah, ini SQMI kalau kita lihat Wilton Magmer Indonesia tadi sempat top gainers ya, top volume ya. Harganya sempat tadi persentasenya naik ya kalau kita lihat. Ini tadi ditutup dengan candle inverted hammer. Ditutup di harga 121 atau mengalami penguatan sebesar 10% ya. Jadi ada kenaikan 11 tick ya, antara 128 ke 121 7 tick. Ini kalau kita lihat volume tradingnya lumayan nih, kalau kita lihat nih. Ini ya, ini volume tradingnya lumayan, 246 227M versi trading view. Dan kalau kita lihat ini stokastiknya sudah golden cross, ini masih mulai fase kenaikan ya. Sama dengan MACD sudah golden cross ya, garis signal dengan garis MACD. Ini kalau kita lihat, ini yang menarik ya. Kalau kita lihat ini fase pembelian ya, artinya fase akumulasi. Nih, kita tinggal cek aja ya di ininya, sama ini ya, kita tinggal cek aja di sini di kalau kita lihat tadi YP ngejual, YP juga yang beli. YP ini masih ya benar ya, fase akumulasi ya. Coba kita lihat dulu netnya, siapa-siapa yang punya barangnya. CC tadi, YP tadi ya. Ini YP tinggal sedikit, berarti YP tadi ada yang jual. Ini CC 621,6 juta, artinya ada sampai 1 miliar ya, tapi setengah M lebih. Lumayan untuk menggerakkan harga saham ini sih. Ada fase akumulasi juga sih sebenarnya. Ya benar ya, jadi sejalan dengan yang ada di sini ya. Technical ini trading view. Kalau untuk ininya coba kita lihat yang dulu ya. SQMI. Ini SQMI kalau kita lihat bandarmologinya yang ini dulu ya, yang harian dulu ini distribusi ya. Tapi asing akumulasi. Untuk 5 menit terakhir ya, ini akumulasi ya. Jadi pas 5 menit terakhir tadi cukup banyak juga yang melakukan akumulasi. Oke deh. Jadi ya, ini akumulasi ya, potensi lanjut besar ya. Ya tinggal bagaimana memanfaatkan cuan yang ada, karena ini kan kita juga harus tahu
bahwa psikologi market kita bukan cuma kita yang trading. Jadi ada beberapa, ada yang market maker, ada yang follower trend atau following, ada juga following price berdasarkan chart candlestick atau juga berdasarkan bandarmologi. Next, kalau kita lihat selanjutnya saham real. Real kalau kita perhatikan ini tadi membentuk candle, ya ini hanging man ya, ini cakep candle ini. Ini candle ini indikasi pembalikan arah ya kalau kita lihat. Ini kita lihat di stokastiknya sendiri sudah ini ya. Nah, ini cukup lumayan menguat ya dia punya stokastik. Kalau kita lihat teknikal masih penjualan ya. Coba kita cek secara broker summary dan ini. Lihat dulu untuk broker summary-nya, untuk real ini gimana gitu. Real yang punya barang banyak ya YP. Ada 6 punya YP ternyata 1,3 miliar ya. Coba kita lihat tadi dia yang jualan siapa. YP jualan, YP juga yang beli. YP nampung, berarti ini pasti akumulasi ya. CC jualan, CC juga yang nampung. PD jualan, PD juga. XC. Ini yang punya barang banyak, YP, KK. Tapi ternyata CC sedikit ya barangnya. KK yang paling YP sama KK. Tapi yang paling banyak YP. Ini hati-hati nih YP. Kalau sudah naik ya. Tapi semoga diangkat ya. Ini karena potensi real naik ini besar ya. Wah, istilahnya kita memanfaatkan inilah ya. Momen. Ini potensi diangkat harganya sama bandar ya. Ini kalau kita lihat secara teknikal juga sudah ini ya, mantul di sini. Di 95 dengan 93. Jadi 95 93 area supportnya sudah mantul. Kita lihat ini banyak yang apa ya namanya. Ini, membeli kayak ini tadi. Begitu harga turun dibeli. Jadi begitu kalau ya, ini jadi banyak yang melakukan pembelian tadi. Next, saham True. True kalau kita lihat tadi ini ya, terbentuk candle lebih ke bullish Marubozu, walaupun sedikit ada taking profit ya. Kalau kita lihat ini ya, ini cakep banget ya untuk True. Ini True tadi kok nggak salah menguat ya sebesar 15,69%, ditutup di harga 236. Dari fase 1 mantul dari harga 200 dengan kenaikan cukup ya. Ini potensi diangkat sebenarnya besar ya. Ini sama bandar ini. Kalau kita lihat dia ini ya sudah GC golden cross untuk stokastik. MACD juga masih classic bullish divergent, teknikalnya yang netral, artinya pasukan buy dan pasukan seller versi trading view itu netral ya. Nah kalau kita lihat secara broker summary, kalau kita perhatikan untuk True-nya kalau kita lihat ya tadi, YP nampung ya. YP, PD. YP yang paling banyak nampung, True. Wah, ini naik dibanting ya. Yang jual tadi siapa gitu kalau kita lihat. YP juga ya, YP menjual, YP membeli 19,3 miliar. Wah, ini kita kira-kira siapa ya yang di belakang YP, yang ini lagi nampung. YP lagi nampung, lagi akumulasi ya. Kita lihat juga, coba kalau kita lihat di sini
Untuk ini terus kita lihat ya 5 menit terakhir akumulasi ya, tapi asing distribusi. Coba kita lihat yang daily-nya. Nah ini akumulasi juga ya, asing juga akumulasi. Cukup bagus ya. Jadi ini kemungkinan diangkat ya besar ya, peluangnya buat diangkat harganya. Jadi True ini untuk diangkat harganya besar ya, pasti dinaikkan sama Bandar. Tinggal manfaatkan momen aja ya rekan-rekan traders. Next, saham Wins. Wins kalau kita lihat ini sebenarnya fase ini ya, kalau mau dibilang fase. Kalau kita mau lihat ini sebenarnya fasenya dari sini mulainya. Nah ini fasenya di sini ya. Kalau kita lihat ini fase 1 Kalau kita perhatikan ini fase 1 Nah di sini tadi break, kalau nggak salah ini sudah break ya. Ini breaknya lumayan juga tadi ya. Kalau ini sudah break di sini ya di 152 dan ini gagal break di sini ya di 137, tapi ini tadi sempat ke level harga 187, 15,65%. Jadi ditutup 170, ditutup di harga 170 dengan kenaikan sebesar 15,65%. Candlenya inverted hammer, tapi lebih bisa juga ke long white body ya, long white body. Nah ini yang menarik kalau kita lihat dari sini. Kita coba tarik garis dari sini, ini menarik. Nah, kita lihat ya, ini menarik ya untuk stokastiknya. Ini naik terus. Nah, kemungkinan sih ini ada potensi dibawa turun dulu ya, koreksi sehat lah. Tapi intinya sudah break di ini strong buy kalau kita lihat. Cek secara broker summary. Ini untuk Wins kita lihat. Ini YP ada punya barang 1,4 ya. YP tadi melakukan akumulasi. Ini ada yang menjual, YP juga yang menjual. Jadi tadi YP guyur, tapi ternyata YP juga yang nampung. Ini ya kita nggak tahu siapa di belakang YP, tapi istilahnya ini ada tampungan oleh orang YP sendiri 1,4 ya. Jadi diakumulasi juga oleh Bandar. Dan coba kita lihat ini secara ini buat ini ya, Wins. Wins tadi ada yang distribusi tapi 5 sampai 10 akumulasi ya. Tapi asing banyak distribusi, coba 5 menit terakhir kita lihat. Ini tadi ada yang akumulasi ya, sempat ada akumulasi, tapi selebihnya distribusi. 5, 10, 20 hari terakhir ya. Periode terakhir itu 5 menit atau 10, 5 menit. 20 menit terakhir dia didistribusi ya. Tapi akumulasi artinya kemungkinan ini gini. Jadi ada potensi diangkat dulu baru dibanting ya. Kalau kita lihat ini, jadi mesti hati-hati bagi rekan-rekan trader yang mau masuk.
Tapi buat BSC apa buat bisa pagi-pagi HK ya baru dapat 2-4% ya langsung lepas karena ada kemungkinan dibanting dulu. Ini apa diangkat baru dibanting. Kalau kuat pembelian begini ya. Oke, next BABP. BABP kalau kita lihat secara trend line ini mantul juga di sini ya. Masih belum ya. Ini secara stokastik sih memang sudah golden cross di sini ya. Di area-area bottom stoknya ya. Kita lihat dari sini trennya masih di bawah turun ya. 20 trade juga nggak terlalu banyak ini. MACD juga ya. Dan technical kalau kita lihat ini masuk hasil penjualan juga ya. Dan kalau untuk ininya bisa kita lihat sini ya. BABP kita bisa lihat ya. BABP tadi justru ditampung sama BK ya. BK nampung barang ya. Jadi BK akumulasi ya. Ini ada BK tadi nampung barang ya. 14,5. Kalau kita lihat value-nya yang jual YP, CC 6 ya. Iya, BK nampung ya. Ya hati-hati aja biasa kalau ini. Kita nggak tahu motifnya BK sampai tahu ada news apa. BABP ini cukup menarik ya kalau kita lihat. Nah, 5 menit terakhir tadi ada distribusi ya kalau kita lihat, tapi overall untuk 5, 10, 20 itu akumulasi. Tapi yang harian yang kita lihat ini akumulasi sebenarnya ya. Walaupun ada yang distribusi tapi kurang ini ya. Berarti ini sudah akumulasi ya. Rekan-rekan trader bisa pantau-pantau besok, kemungkinan diangkat harganya ini kayaknya besar ya peluang diangkat harganya ini. Potensi lanjut lah buat BABP ini jika ini, tapi lanjutnya tergantung benar sejauh mana. Tetap gunakan trading plan masing-masing lah. 2-3-4% out gitu. Next, saham PNBS. Nah ini PNBS ya, kalau kita lihat tadi ada teman katanya nyangkut di harga 100. Kalau kita lihat PNBS ini bagus ya, tadi ditutup dengan candle bullish marabos. Ini cakep sebenarnya. Jadi potensi balik arah sudah ada indikasi signal. Ini 3 inside up. Kalau kita lihat ini 3 inside up ya. Formasi candlenya ini juga mendukung ya. Kalau kita lihat nih. Golden cross di sini. Di sini setelah dead cross di sini ya, di sini ya, dead cross ini kemudian golden crossnya potensi lanjut ya. Karena sebenarnya golden crossnya terjadi di sini tadi. Nah, ini kalau kita lihat teknikalnya, ini pas penjualan ya, kalau versi trading view. Tapi sekarang berbalik-balik arah juga ya kalau kita lihat. Tapi ini versi admin ini cukup bagus ya, PNBS ini. Kalau kita perhatikan PNBS ditampung sama MG, lagi-lagi MG ya. Tapi nggak seberapa besar juga sih tampungannya. Cuma formasi candlenya yang cakep ya. Ini kalau kita lihat. Jadi sebenarnya tadi BQ nggak guyur ya kalau kita lihat. YP tadi melakukan penjualan ya. YP menjual, YP juga yang membeli. Ya, ini sejalan ya dengan teknikalnya bahwa ini memang penjualan betul. Lebih dominan fase penjualan, jadi fase distribusi ya. Kalau versi trading view dan bannermologi ini fase masih distribusi. Tapi kalau admin
Ini cakep ya trade insight up. Potensi melanjutkan kenaikan ada secara teknikal ya. Tapi untuk bandarmologi memang kita perlu hati-hati juga ya. Walaupun yang nampung MB ya, kalau kita lihat YP sudah YP tinggal 9.670 lot, tapi MG masih ada 56.527 lot ya. Di harga 85, di harga rata-rata 85 ya. Berarti MG sudah profit. Jadi siap-siap aja ketika ini naik dan diguyur ya, ikut. Artinya kita ikut aja sama ini ya, sama bandarnya aja. Karena biasa langsung pak di bawah turun ya. Tapi secara teknikal overall seharusnya ini bagus ya. Secara teknikal. Jadi secara teknikal untuk PNBS ini cakep, bagus. Ini ya, formasi trend setup. Tapi sekali lagi bandar lah yang menentukan harga ya. Yang membuat market maker lah ya, pembuat ini market action lah ceritanya. Kalau kita lihat teknikal oke. Kalau penganut teknikal hold berani ya untuk hold ini. Artinya kalau secara teknikal ini sangat menguntungkan terlepas dari masalah bandarmologi. Next, WOS. Nah, WOS kita lihat ya. Setelah tidur panjang dari bulan berapa nih? Mulai dari bulan Juni, kemudian bangkit di bulan September, sempat ke high-nya tertinggi di harga 67. Ini kemudian bangkit lagi, bangkit dari tidur lagi. Tadi ditutup di harga 51, artinya 2% ya. Nah ini kalau kita lihat technical chart ini, kita lihat ini sebenarnya potensi naik ya. Ini juga, ini secara teknikal ya kita bicara, di luar bandarmologi. Kadang-kadang bandarmologi teknikal tidak sejalan ya. Ini pasti penjualan. Di sini pas saya sudah membingungkan ya, untuk trading view katanya pasti penjualan, tapi teknikal ini justru fase akumulasi yang mulai naik. Nah, bisa kita cek dulu untuk bandarmologinya bagaimana. Ini bisa kita cek di sini untuk WOS ya. WOS memang akumulasi ya. CC melakukan akumulasi walaupun nggak terlalu banyak, tapi lumayan ya, 694,9 juta. Jadi CC ada memiliki barang sebanyak 136.332 lot. Jadi tadi walau diguyur ternyata ada juga yang melakukan akumulasi ya. Bandarnya ini 218 juta 43.500. Ini CC ya, melakukan akumulasi. Jadi pantau aja pergerakan CC besok. Karena ini CC melakukan akumulasi walaupun nggak di atas 1 miliar ya, tapi cukup besar karena setengah M lebih. Artinya potensi naik buat WOS ini ada ya, potensi naik. Tinggal kita kalau ngikutin bandar ya, begitu ada sedikit perubahan harga ya kita langsung open sell. Artinya 2-4% lah ya. Next, saham berikutnya adalah Demas. Demas kalau kita perhatikan ya, ini kita perhatikan Demas tadi membentuk candle hammer ya, hammer. Cuman sudah di area jenuh ya, karena artinya sudah break resist. Jadi bisa dimaklum ini sudah break resist ya untuk tren ini. Kalau kita lihat 3 candle terakhir ini juga ya sebenarnya bagus juga ya. Walaupun tuh area stokastik sudah area jenuh, tapi untuk ini istilahnya ini break resist. Ya potensi lanjut juga ada. Tapi tetap hati-hati, kita niat potensi lanjut ada, tapi kadang kalau dimainin bandar istilahnya market maker atau ya, yang pembuat harga naik turun, diturunin bisa saja turun ya, karena ini sudah di atas di area resist. Apakah dia akan lanjut atau tidak ya belum ini ya, nggak mengerikan juga ya sebenarnya. Kalaupun dibuat turun bisa lah di 204 untuk di. Next berikutnya adalah
PWON. PWON secara trendline kalau kita lihat ini sudah break ya di sini. Jadi break black pattern ya, kalau kita lihat ini terbentuk. Ini kalau kita lihat ini black ya. Ini. Breaknya sudah break ya kalau kita lihat ini. Jadi bisa jadi naik, lanjut satu way lagi, jadi continuous black pattern ya. Artinya dia bisa continuous pattern, bisa jadi melanjutkan patternnya tapi masih dalam fase naik ya. Kalau kita lihat ini candle terakhir terbentuk ya long white body ya, walaupun sedikit ada ke arah inverted hammer. Tadi ditutup di harga 535 atau mengalami kenaikan sebesar 2,88%. Buat tree yang masuk di harga 505 oke ya, 505. Ini buat mereka yang masuk di harga sini sudah oke ya. Ini kemungkinan satu hold aja ini PWN sampai akhir Desember, ini mantap, cakep. Karena ini ada indikasi continuous pattern ya. Secara memang kalau kita lihat untuk stokastiknya sudah di area jenuh ya, baru menuju ke area jenuh karena masih di bawah 80. Ini stokastiknya ya, golden cross. Ini di MACD juga ada pembalikan arah sedikit ya di osilator histogramnya. Ini pasif pembelian. Menurut teknikal pasif pembelian, kita bisa cek dulu untuk Broxum sama Vandermolginya. Coba kita cek yang untuk Broxumnya aja ya. Broxum PWON. Tadi BK ngejual ditampung sama set P. Jadi kayaknya ada akumulasi ya kalau kita lihat ini. Nah, betul ada akumulasi. Jadi set P sama YP, RX, set P yang banyak melakukan akumulasi, artinya asing ya, kalau nggak salah ini asing. Jadi tadi BK, PD ngejual ya, sampai YPCC ngejual tapi ditampung sama set P. Set P, YP, BK. Kemudian ya, nextnya kita lihat untuk kita coba ini kalau kita lihat ya 5 menit terakhir ada yang melakukan distribusi ya, ada penjualan, tapi asing masih tetap akumulasi ya. Kalau kita lihat weekly-nya juga ini ya, asing masih akumulasi, ada yang distribusi, ada yang akumulasi. Kita lihat di sini untuk yang daily-nya ini akumulasi ya. Jadi potensi lanjut besar ya sebenarnya buat PO ini, sangat bagus bagi rekan-rekan trader yang sudah punya barang di harga-harga 500 sampai 505, hold aja sampai Desember, cakep kok. Sekarang kita masuk pada saham berikutnya, yaitu AGI. AGI kalau kita lihat ini ya, mengalami penurunan ya setelah mampu high ya di sini. Setelah menyentuh level harga 1.315, AGI Aneka Gas Industri itu mengalami koreksi 3 hari ya. Tadi ditutup di harga 1.535 atau mengalami penurunan atau pelemahan sebesar 1,29%. Ini masih retrace ya, belum ada indikasi pembalikan arah, tapi short bearish ya kalau kita lihat candle short bearish ya yang terbentuk. Ini belum ada sih tanda-tanda pembalikan arah. Apakah lanjut atau tidak ya? Apa lanjut turun atau malah reversal bullish atau bilateral continuous? Bilateral continuous atau reversal pattern.
Ini kalau secara MACD dan stokastik masih potensi lanjut di bawah turun ya. Kemungkinan bisa saja menyentuh level-level harga antara 1.400 sampai ini. Karena sebenarnya ini sebenarnya karena sempat naik ya. Jadi belum ada ya indikasi pembalikan arah. Coba kita cek secara broker summary ya. Untuk pagi. Oh iya, berarti masih distribusi ya kalau kita lihat. Coba yang kita lihat netnya yang punya barang siapa dan harga berapa. Ini kaset masih ada punya barang ya. Di kaset ini masih distribusi, tapi kaset punya harga di 1.540. Berarti kaset juga sebenarnya ini ya apa namanya, nyangkut. Karena kalau tadi 1.535 kaset di harga pernya 1.540 ya. Ini masih ada yang nyangkut. Tapi ini overall sebenarnya pas saya masih distribusi, tapi distribusinya sudah kecil ya. Artinya kemungkinan bisa jadi sudah ada akan ya nggak lama 1 atau 2 hari pembalikan arah. Kita tinggal tunggu aja ya. Kita lihat ini dulu di sini untuk AGI. Bandermologi memang tadi ada yang melakukan distribusi asing masih akumulasi ya. 5 menit terakhir dulu kita lihat. Nah ini cukup banyak ya. Asing pun juga melakukan distribusi. Jadi ini kemungkinan masih lanjut turun ya. Jadi next NPGF kita lihat ini membentuk candle hanging man, ditutup melemah sebesar 1,96% pada harga 100. Ini sebenarnya cakep ya kalau kita lihat. Stokastiknya golden cross ini biasanya ini karena area 1 ya sudah mantul ya. Ini mantul di harga 96 ya. Ini cakep banget ya stokastiknya. Walaupun ini fase teknikal, fase penjualan, kita nggak ini ya. Nah, secara MACD juga potensi classic bullish divergence ada. Ini yang paling cakep. Stokastiknya di sini sudah golden cross. Walaupun sebelumnya dead crossnya belum lama ya. Tapi pembalikannya cakep banget ini. Kalau mau masuk ya sudah bisa masuk ya. Karena potensi balik arah ini juga sudah besar ya. Tapi untuk lebih pastinya untuk lebih meyakinkan kita lihat dulu siapa-siapa yang punya barang. Jadi kita cek via broker summary sama distribusi bandar. Kita lihat siapa yang melakukan distribusi. Tadi dulu ini betul ya. Tadi pas distribusi YP melakukan penjualan. Nah ditampung sama PD. Jadi yang paling banyak barang itu PD. Kita nggak tahu siapa yang di PD ya. Jelas bukan Partai Demokrat. Tapi yang jelas PD ada. Ini ya YP tadi menjual ya, ditampung sama PD. YP juga membeli kembali DX. Ini memang fase distribusi versi ini ya. Kalau kita lihat ini masih distribusi ya.
fase distribusi. Jadi antara bandermologi dan teknikal ada ketidaksesuaian ya. Secara teknikal ini bagus, mungkin kita mungkin sabar aja dulu, tapi karena teknikal sebenarnya sangat bagus. Kalau bandermologi distribusi ya, jadi wait and see dulu. Tapi kalau mau masuk bisa cicil-cicil aja. Next, saham LSIP. Nah, kalau kita lihat LSIP ya, nah ini fasenya fase 1 membentuk pola penan ya, penan pattern ya. Kalau kita lihat ini ya, kita lihat dari sini. Nah, ya penan. Sebenarnya ini sudah break ya kalau kita lihat ini. Tapi karena harga opennya lebih tinggi daripada harga close tadi, makanya dia bearish. Ini ya mengalami kenaikan. Ada kenaikan sebenarnya. Ini kenaikannya karena diambil dari harga sehari sebelumnya. Jadi 1,41% ya. Jadi tadi opennya 1450, close-nya 1440. Jadi ada penurunan 1 tick ya, 2 tick. Volume trading saya juga banyak yang mendukung ya kalau kita lihat. Dan ini stokastik masih ini ya, masih golden cross ya. Walaupun memang modelnya satu seperti ini. Jadi ya ini masih potensi ya untuk LSIP ini. Apalagi kalau kita lihat teknikalnya masih strong buy ya. Tapi MACD kurang mendukung. Jadi ada kontradiktif antara stokastik dengan MACD. Terus kalau kita lihat seperti ini, wait and see dulu untuk LSIP. Tapi kalau mau masuk juga bisa sebenarnya kalau berani. Tapi ada kontradiksi. Next, saham berikutnya adalah Laba. Jadi Laba secara trend line kita lihat masih fase 1 ya. Ini terbentuk candle short bearish ya. Short bearish body ya kalau kita lihat. Dan ini untuk stokastiknya membentuk golden cross di zona 20 sampai 40 ya, zona garis stop. Jadi ini fase 1 aja bisa kita lihat dari sini. Kalau kita tarik garisnya ini artinya sudah break di sini ya stoknya. Dan ini kita lihat ya, ini sudah menyentuh level harga 220. Tadi ditutup di harga 220 dengan penurunan sebesar 4,35%. Jadi ada pelemahannya sebesar 4,35%. Tapi overall secara MACD masih oke ya, masih bisa naik. Jadi ini mesti tunggu besok, pantau. Jika memang potensial kita bisa masuk ya. Bisa kita cek secara broker summary. Untuk broker summary-nya sendiri ya, itu kita lihat Laba ini. Ini Laba tadi ini ya, MG, lagi-lagi MG. Tapi pasti distribusi ya, MG juga distribusi, MG juga yang beli. Jadi ini MG main ya. Entah berapa akun yang dia punya ya. IN juga main. Jadi kita lihat netnya siapa yang punya barang ya. Kita lihat ini, MG sudah nggak ada ya. MG sudah habis barangnya. Dia tadi udah ini. Nah yang ada sekarang GR, PD, tapi masih fase distribusi ya. Jadi kemungkinan masih bearish sideways. Masih sideways tapi bearish. Karena secara stokastik memang ini sudah dead cross ya. Begitupun MACD, histogramnya sedikit mengalami pelemahan. Dan teknikal bisa kita lihat ya, fase penjualan.
secara ini bisa kita lihat laba ini bandermologinya lagi distribusi ya. Kalau kita lihat baik asing maupun lokal, teknikalnya sama ya. Kita lihat ini sell ya. Ini yang menarik, di technical indikator ada yang mengindikasikan oversold. Jadi sudah ada 3 indikator yang mengatakan oversold. Ini indikasi pelemahan jenuh jual ya. Jadi pantau aja besok ini. Ini menarik ya. Jika memang mulai bullish open, maksudnya opennya itu harga naik ya. Tuh kita bisa entry buy. Tapi kalau enggak jangan dulu. Karena ini statusnya wait and see. Next, saham berikutnya adalah TINS. TINS, kalau kita perhatikan, nah ini bagus ya, TINS. TINS setelah break di 1560 ini, mencoba break di sini. Mencoba break dan mampu bertahan tadi di 1700. Kalau kita lihat ini 3 formasi candle terakhir cukup bagus ya. Bisa masuk kategori doji shooting star. Mencoba break di harga 1770. Ini potensi lanjut ada. Kalau kita lihat juga volume trading mendukungnya. Harga naik, volumenya juga naik. Technical juga strong buy kalau kita perhatikan. Nah ini strong buy untuk teknikalnya, dan MACD juga kita lihat histogram osilatornya sedikit lebih banyak ya, atau lebih besar dibanding sehari sebelumnya. Ini masih, kalau kita tarik garis di sini ya masih pasti naik ya. Ini potensi lanjut. Tinggal kita cek bandermologinya buat ini ya. Kalau TINS, kalau kita perhatikan HD tadi punya barang ya 9,6 miliar di 1697. Berarti dia sudah profit ya. TP juga ada sama 1691, 1700. Rata-rata tadi ya 1700, 1600. Jadi ini fase ini fase akumulasi ya. Kalau kita lihat tadi yang ngejual siapa ya? Oh YP, lagi-lagi YP sini, YP mainnya. YP tadi YP. Jadi YP ini istilahnya masuk jual ya. Jual beli. Jadi dia scalping memang cepat ya. Kalau kita lihat. Nah, terakhir kalau kita lihat yang punya barang ini ya, HDTP. Tapi ini potensi lanjut. Kalau untuk ininya sendiri TINS, bisa kita perhatikan dulu ya. TINS technical bagus ya, strong buy ya secara keseluruhan, baik SMA maupun EMA. Dan ini sudah sudah ada beberapa indikator mengatakan overbought ya, 1, 2, 3, 4. Sudah ada 4 indikator yang mengindikasikan ini jenuh beli, potensi turun. Tapi kita lihat dulu bandermologinya. Nah, bandermologi ada yang akumulasi, ada juga yang distribusi. Data asing masih akumulasi. Coba kita lihat yang 5 menit terakhir ya, time frame 5 menit terakhir. Banyak yang distribusi ya. Akumulasi, asing masih akumulasi. Ini potensi masih lanjut ya. Next, saham berikutnya adalah kayu. Kayu kita lihat secara trend line ini sudah fase penurunan juga ya. Kalau kita lihat dari sini, ini sudah menyentuh level support sini ya. Ini 59. Jadi kayu membentuk candle inverted hammer, ditutup menguat ya 3,28% di harga 64. Kalau kita lihat ini seharusnya kita udah masuk ya. Kalau kita lihat posisi begini, ini sudah golden cross. MACD masih satu way divergence ya. Kalau kita lihat technical versi trading view itu indikasi penjualan. Ini ya.
Oh, sudah melemah ya. Kita lihat juga penjualan. Coba kalau secara broker summary, untuk kayu akumulasi distribusi ya. YP masih ada nyimpan barang tapi 135 juta di harga 64. Nah, kita lihat yang ini YP lagi-lagi YP ya, YP jual beli. Jadi demand scalping ya. Ini distribusi. Ini YP masih ada nyimpan barang tapi nggak terlalu banyak ya, 135 juta. Pasnya distribusi. Kita lihat memang di sini tadi ya, ini kalau kita lihat perhatikan ini tadi kita kelihatan ini ya, banyak yang melakukan taking profit ya. Kalau kita lihat ini taking profit di sini ya. Kalau untuk ininya kayu, kita coba lihat. Oh, 5 menit terakhir distribusi. Netral langsung gak ada masuk ya. Oh, distribusi. Ini distribusi ya, artinya berat kita buat masuk. Ini pasti distribusi. Nah, kita tinggal nunggu aja dulu pembalikan arah berikutnya. Karena ini pasti satu way bearish atau satu way distribusi. Next, saham berikutnya adalah UCPR. UCPR kalau kita perhatikan secara trendline ini ya, membentuk candle hammer ya. Jadi 4 hari terakhir ini sebenarnya bullish ya. Candle yang terbentuk hammer. Ini kalau kita perhatikan masih fase golden cross, jadi potensi masih lanjut ini ada ya. Kalau kita lihat MACD juga sudah mulai bullish divergence ya. Technical netral kalau kita lihat. Dan ini mantunya sudah daerah pantulannya ya. Ini dulu 500 sebelum membawa sampai di harga 580. Jadi tadi ditutup menguat 1,75% pada harga 580. Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat ini kalau kita perhatikan ya, secara WPCR akumulasi ya, YP melakukan akumulasi. Jadi YP ada barang 11.208 lot ya sama LG. Jadi LG sama YP yang lumayan banyak sama AZ. Jadi sebenarnya masih akumulasi kalau kita lihat ya. Ini tadi YP ini ya, lagi-lagi YP jual, YP beli, LG jual, LG beli. Jadi ini tukaran barang tadi tuh mengatur ritme tadi pergerakan harga PCR. Tapi secara overall bahwa ini sebenarnya masih potensi naik lanjut. Kalau kita lihat secara ini juga sebenarnya bandarmologi ya masih ini ya, akumulasi ya. Walaupun asing distribusi ya. Kita lihat, oh iya di 5 menit terakhir tadi ada yang melakukan distribusi ya, asing hold. Jadi jaga-jaga aja, tapi potensi lanjut ada, tapi tetap jaga-jaga ya UPCR ini. Sekarang kalau posisi distribusi begini dengan jumlah kepemilikan jumlah lot begini memang rawan ya ketika dibawa turun. Apalagi kalau kita lihat ini harganya 577. Ya sudah profit ya, jadi bisa saja melihat situasi tidak menguntungkan atau
ada bandar lain yang lebih besar masuk mengguyur, ya udah kadang tiba-tiba pada jualan YPLG. Jadi secara teknikal ini sebenarnya potensial naik, plus juga secara bandarmologi. Cuma memang 5 menit terakhir tadi ada yang distribusi tapi nggak terlalu ini. Tapi yang untuk daily time frame daily-nya itu masih akumulasi. Next saham berikutnya adalah Pura. Kita lihat untuk Pura ini, kalau kita lihat tadi membentuk candle bullish Marubozu, walaupun sedikit ada ininya ya, shadownya untuk di area resist. Tadi ditutup menguat 8%, ditutup di harga 54. Kalau kita lihat ini sudah golden cross ya, ini sini. Nah, ini MACD-nya memang belum ada ini ya. Oh, sudah ada ciri-ciri sedikit ya pembalikan arah. Nah, ini masih teknikalnya masih fase penjualan. Jadi teknikal sih secara tren lain, teknikal tren lainnya berupa candlestick, stokastik dan MACD itu indikasi pembalikan arah. Maksudnya arahnya akan arah naik ya. Tapi kita belum cek untuk teknik. Tapi untuk technical versi trading view itu masih fase penjualan. Tapi kita mesti cek juga dulu di broker summary-nya ya. Broker summary sendiri kita lihat ini MG ada kepemilikan barang ya 362.626 lot. Kita mesti juga hati-hati. Kalau YP nggak terlalu, tapi yang paling banyak MG. Nah ini bisa jadi diangkat tiba-tiba dibanting ya, apalagi harganya MG itu 53. Bagi MG dapat sedikit aja udah lumayan ini. Kalau dulu segini lot jumbo ya 360.656 lot, ini potensi diangkat baru dibanting. Jadi rekan-rekan trader bisa ikut follow aja ya, following the broker. Nah kalau teknikal memang pasti akan naik indikasi naik. Kalau broker summer sih memang ini kalau kita lihat sebenarnya tadi ada yang jualan tapi ditampung sama MG. Kalau kita lihat siapa yang ini, YP sama YP ya, kita lihat YP jualan tadi. Berarti tadi YP ada penjualan yang mengguyur tadi YP. Entah siapa di belakangnya walau-alam. Ini ya. Kalau kita lihat jadi YP ditampung sama MG juga nampung barang, tapi YP juga ada nampung, tapi netnya tadi sudah kita lihat secara bersama ya. Ini MG, YP, tapi yang paling banyak MG yang masih ada barang ya. Kalau kita lihat untuk ininya, nah kita lihat fase 5 menit terakhir memang tadi distribusi ya. Walaupun asing ada akumulasi, yang untuk daily-nya berapa bagaimana? Sama ya, masih distribusi. Ya, asingnya akumulasi. Kalau prediksi saya sih kemungkinan diangkat dulu baru dibanting Pura ini. Karena kita tahu bagaimana kita sudah tahu bagaimana MG dan bagaimana YP ya. Jadi kemungkinan naik dulu baru dibanting. Atau bisa juga lanjut, tergantung bandarnya aja ini. Oke, nextnya adalah Antam. Ini Antam menarik ya, tadi ditutup menguat 3,42%, ditutup di harga 2.420. Candle yang terbentuk bullish Marubozu, walaupun ya mirip-mirip hammer ya kalau kita lihat, tapi ini udah break ya reversal setelah turun 2 hari, kemudian ini reversal. Jadi ini mencoba break di harga ini ya di 2.430. Kalau kita lihat ini sudah golden cross sih. Cuman memang areanya area jenuh jual juga ya, area jenuh beli. Kalau MACD sih ya membentuk sama lah ya, classic bullish divergence.
fasenya fase pembelian. Jadi secara teknikal ini harusnya lanjut ya, tapi kan kita mesti memperhatikan juga psikologi market seperti broker summary, artinya bandarmologi dan bandarmologinya juga. Sekarang kita cek bandarmologinya ya. Kita lihat di sini untuk Antam. Antam BK ya. MG juga ada. Ini tapi yang paling banyak BK. Tadi yang jual YP, ini lagi-lagi YP di mana-mana YP ada, YP masuk MG. Jadi YP tadi ada ngejual, MG apa ya? MG juga menampung. Tapi di pas di net ya, artinya yang tinggal bersih yang memiliki barang itu cuma BK yang BK MG, tapi yang paling banyak BK. Nah ini memang akumulasi ya, kalau kita lihat ini sesuai dengan teknikal yang ada di sini ya. Kalau ini sendiri Antam, kalau kita perhatikan teknikalnya ya 2 hari akumulasi ya. Asing juga akumulasi. Kalau kita lihat di sini ada distribusi, ada akumulasi, ada sama ya distribusi akumulasi. Ini potensi lanjut ya untuk Antam. Next, saham berikutnya adalah PTPP. PTPP kalau kita lihat tadi ini ya sudah selalu all time high. Bukan. Cup in hand, cup ya, pola cup ya kalau kita perhatikan. Ini sudah polanya seperti ini ya. Jadi inverted cup kalau kita lihat. Fasenya strong buy ya, fase pemain strong buy. Candle yang terbentuk ini inverted hammer, ditutup di harga 1295, ada kenaikan sebesar 3,19%, jadi menguat ya. Ini potensi ada ciri-ciri untuk membentuk dead cross, jadi ini mesti hati-hati. Potensi dulu kita ya, walaupun masih bullish divergence ya. Tapi kalau untuk ininya broker summary-nya sendiri, kita lihat ya untuk broker summary-nya ini kita lihat PTPP ya. PTPP tadi yang nampung barang yang punya sekarang itu DR 24.209 lot, 3,2 miliar ya, sama YU. Jadi DR, YU, CC, SDTP, XA ini kalau ngejual ini bisa longsor. Pasti akumulasi ya. Potensi lanjut sebenarnya kalau untuk versi broker summary ya, aktivitas summary-nya. Kalau untuk ini sendiri kita lihat PT 5 menit terakhir ada yang sempat distribusi ya. Kalau kita lihat ini di 5 menit terakhir yang sempat distribusi untuk daily-nya akumulasi ya. Oh iya, asing memang ada yang jual, tapi ini kayaknya potensi lanjut naik ya kalau kita lihat. Jadi PTPP ini potensi lanjut ya. Next, saham berikutnya adalah ADI.
ADI secara trendnya lagi uptrend ya setelah membentuk cup ya. Jadi membentuk cup di sini kita lihat ya. Ini cup ya. Ini membentuk cup. Inverted cup ya. Ya, candle terakhir terbentuk sama dengan PTPP tadi ya. Apa namanya? Inverted hammer ditutup menguat 2,61% pada harga 1180. Sama dengan Adi tadi ya, stoknya hampir membentuk DC. Dan untuk MACD sudah masih satu way ini ya, satu way divergence atau technical strong buy yaitu. Nah, kalau kita lihat secara bandarmologi dan broker summary, kita lihat dulu cek untuk ADI. Kalau kita lihat ADI AK ada nyimpan barang 40.508 lot ya, 4,8 miliar di harga 1183. Di ADI masih nyangkut ya. AK masih nyangkut di harga 1183 karena tadi close 1180 ya. Jadi ini apakah dia nampung akanya ya pas distribusi juga ya. Pas akumulasi. Yang jual tukar YP sama PD tadi tukaran barang ya. CC menjual AK yang nampung. YP menjual PD yang nampung. Jadi ini Adi kalau kita lihat ini akumulasi ya ini. Nah, walaupun ada distribusi asingnya tapi overall akumulasi. Nah ini 5 menit terakhir ada yang distribusi, jadi bisa jadi nih turun dikit dulu baru naik ya. Tapi overall secara keseluruhan baik bandarmologi maupun proxemnya ini indikasi lanjut ya. Indikasi lanjut. Next, MBSS. MBSS kalau kita lihat ini masih turun ya, belum ada indikasi pembalikan arah, ini masih lanjut turun. Walaupun di sini pembelian tapi ini kalau kita lihat dua ini masih turun, jadi MBSS penurunan ya. Kalau ada yang beli di 1040, nyangkut berarti ya. Karena ini masih kuat ini membuat turun ya. Belum ada indikasi pembalikan arah secara teknikal. Yang kita takutkan dia kemungkinan bisa dibawa ke 835, ada potensi ke sana ya. Candle terakhir yang terbentuk ini apa ya? Ya, shooting star. Bullish bearish merobosu tapi mengarah ke shooting star. Tadi tutup di harga 950 mengalami penurunan 6,86%. Jadi artinya ARB tadi. Jadi agak berat juga ya kalau 1040 mesti sabar-sabar ini. Ini alhamdulillah ini kan masih LQ45 jadi apalagi binres ya tunggu aja. Penjemar remaja ini. Atau kalau mau ada modal ya tunggu di bawah, ketika ada indikasi pembalikan arah masuk jadi averaging sehingga harga lebih rendah ya. Next saham berikutnya adalah SWAT. SWAT secara trend line kalau kita perhatikan ini
setelah retrace dia balik ke arah naik, kembali retrace ya. Ini bisa kita lihat di sini. Ini golden cross, dead cross lagi sini, yang potensi dibuat turun lagi ya. Nah, walaupun secara teknikal fase pembelian ya, tapi ini shooting star. Kalau kita lihat secara broker summary, kita cek dulu ya broker summary-nya sama bandarmologinya. Oh nih, kalau kita lihat tadi KK 21.209 lot ya, 320,6 juta. Ini fase distribusi ya kalau kita lihat. Nah ini yang jualan YP sama YP. Kurang menarik ya karena selalu ada YP. Ini kita lihat SWOT di sini ya. Kalau kita lihat untuk broker summary-nya memang ini ya kurang menarik karena YP jual beli ya. Kita nggak lihat siapa yang nyimpan, ternyata kakak ada nyimpan barang juga, cuma 148 ya. Sementara harga close tadi 143. Ini bandarmologi 5 menit terakhir ada yang distribusi ya. Asing netral nggak masuk. Kalau untuk ini mah distribusi ya, kita lihat untuk hariannya memang distribusi. Jadi ini fix masih lanjut turun kalau nggak ada ini, kalau nggak diangkat sama bandar lagi. Next berikutnya adalah MLPL. MLPL ini sebenarnya menarik. Di sini sempat golden cross ya, kemudian di sini sempat naik dan di sini tadi sempat turun lagi. Jadi ini short bearish body ya, short bearish body. Dan ini belum ada sih pastinya apakah dead cross atau tidak. Bisa jadi juga dead cross, tapi bisa jadi juga malah pantulan dia saya golden cross. Kalau kita lihat, cuma yang volume trading kalau kita perhatikan ya lebih kecil dibanding volume besar sebelumnya. Itu indikasi harga turun, volume trading juga turun. Jadi indikasi sebenarnya mau berbalik arah ya kalau kita lihat. Masih ini masa potensi bullish divergence ya kalau kita. Cuma ini teknikal memang pasti penjualan. Wajar karena ini mengalami harga penurunan. Coba kita cek secara Broksum dan bandarmologi. Analisisnya coba kita lihat ya. Untuk MLPL ya. Tadi AO koleksi juga ya. 9.396 lot, CP 30.194. Jadi ada yang koleksi juga. Ini diguyur tadi berarti ya. Ada distribusi tadi. Coba kita lihat. Ya, MG, YP. MG jual, MG beli. PD jual, YP beli. YP kemudian ngejual, PD lagi beli. Jadi tukar-tukaran barang tadi nih. Ini masih fase distribusi. Kalau kita lihat untuk ini MLPL-nya, kita lihat ya. Nah, distribusi ya. Wah, asing ada akumulasi. Ini kita lihat 5 menit terakhir. Ini ada yang akumulasi. Jadi ada yang akumulasi ya 5 menit terakhir. Tadi potensi berbalik arah ya, potensi naik. Jadi ini ada potensi naik juga. Kalau dari bandarmologi. Kalau dari broker summary sebenarnya ini ya. Nah, ya. Ada yang nampung juga MG ya, tapi hati-hati aja ada MG ya.
Next berikutnya adalah PTDU. PTDU kalau kita lihat ini secara trendline, trennya sebenarnya turun ya, mengalami fase penurunan. Ini short bearish Marubozu ya. Short bearish Marubozu kalau kita lihat trennya lagi turun, dan ini juga kalau kita lihat ya. Nah, ini ada ciri-ciri membentuk golden cross ya, baru ciri-ciri. Kalau untuk MACD-nya sendiri masih wait and see ya. Belum ada indikasi pembalikan arah yang pasti. Kalau untuk technical ini masih penjualan. Ini masih wait and see lah kalau untuk PTDU ini. PTDU wait and see lah. Coba kita cek dulu ya. PTDU nah ini tadi 5 menit terakhir ada yang distribusi ya, asing netral nggak masuk ya, berarti asing. Kalau daily-nya, yang time frame daily-nya yang distribusi, walaupun asing ada akumulasi tapi lebih besar ke distribusi, ini lebih cenderung masih turun ya, kalau lebih cenderung di bawah turun. Next berikutnya adalah Pura. Nah ini Pura membentuk candle hammer ya, hammer. Fase sebenarnya masih sideways ya, kalau kita fase trennya maksudnya. Ini mantul di 95 ya, kita lihat tadi harga pantulannya di betul di 95 ya, ditutup menguat 4,17% pada harga 100 ya. Tren 1 jadi mulai memantul di daerah support, bisa diangkat naik ya kalau secara teknikal ini. Kalau kita lihat ini membentuk golden star ya, ini potensial buat masuk. Cuman agak aneh juga ya kalau kita lihat ini, malah di sini dead cross untuk MACD ya, signal dengan garis signal dengan MACD-nya malah dead cross kan. Histogram oscillatornya malah menurun ya, membentuk bearish divergence. Ini masih netral. Coba kita cek secara broker summary dulu ya. Kalau kita lihat secara broker summary untuk Pura, YP Waras 63 ya, 7,9 akumulasi ya. Ini betul YP sudah habis, nggak punya barang lagi. Yang ada tinggal IN. Mereka sudah jual tadi ya. Masih akumulasi. Ini sebenarnya technical sama activity summary-nya atau block ini indikasi naik ya. Walaupun mungkin tipis, apalagi juga ini candle-nya candle hammer. Coba kita lihat sini. Pura. Ada nggak ya yang melakukan akumulasi? Ini akumulasi ya, ada yang melakukan akumulasi. Nah ini asing juga akumulasi. Untuk time frame daily-nya ya, sekarang kita lihat TF 5 menit yang untuk antara ini akumulasi ya. Ini nih potensi naik ya. Untuk Pura ini potensi diangkat harganya.